Ya, pajak penghasilan 23, pajak penghasilan pasal 23 ini juga termasuk ke dalam pajak pemungutan ya, pemotongan ya, pajak pemotongan ya. Ya, kalau pemotongan itu dikurangi dari pembayaran ya, kalau pemungutan itu berarti dari jumlah yang dibayar itu ditambahkan pungutannya ya, ditambahkan ya. Oke, jadi pemotongan dan pemungutan pasal 23 ini dasarnya di pasal 23 Undang-Undang PPH dan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ya. Kemudian peraturan Menteri Keuangannya ada di nomor 141 tahun 2015 ya, ini masih berlaku ya. Oke, definisinya adalah ya pajak yang dikenakan terhadap wajib pajak dalam negeri dan BUT atas penghasilan dari ya, jadi pajak yang dikenakan ya terhadap wajib pajak dalam negeri dan BUT ya. Jadi ingat ya BUT ya ini adalah badan hukum luar negeri yang melakukan kegiatan usaha di Indonesia kemudian mendaftarkan diri sebagai wajib pajak Indonesia ya. Dan dia diperlakukan sama dengan wajib pajak dalam negeri ya perlakuan perpajakannya ya. Ya. Kemudian atas apa? Atas penghasilan dari penanaman modal ya. Atas penghasilan dari penyewaan aset fisik dan finansial ya. Atas keterlibatan dalam pekerjaan atau kegiatan dan pemberian jasa tertentu. Nah, ini yang diatur di dalam eh, PMK 141 tahun 2015 ya. Jadi eh, ya ini penanaman modal tentu ada hasilnya ya kan orang nanamin modal itu pasti membutuhkan atau ingin mendapatkan hasil ya. Nah, apa hasilnya itu apa? Kemudian menyewakan aset ya, ya aset fisik apa misalnya menyewakan mobil gitu ya itu aset ya aset fisik atau finansial itu eh, menyewakan apa finansial ini transaksi keuangan ya transaksi apa pinjaman ya. Kemudian keterlibatan dan pekerjaan tertentu ya ini jasa ya sebenarnya ini adalah jasa ya. Kayak pemotongnya adalah badan pemerintah, subjek pajak badan ya dalam negeri ya karena subjek pajak badan ya wajib pajak badan ini otomatis juga menjadi pemotong PPA pasal 23 ya betul. Kemudian penyelenggara kegiatan ya event organizer ya IO, kemudian BUT ya perwakilan perusahaan luar negeri lainnya dan orang pribadi yang ditunjuk oleh KPP. Jadi kalau orang pribadi ini harus ditunjuk terlebih dahulu ya. Tapi kalau wajib pajak badan maka dia otomatis ya. Enggak, biasa aja. Ya, objek pajaknya. Nah, ini tadi ada dividen ya, dividen dari apa? Penanaman modal ya. Nah, penanaman modal itu biasanya hasilnya dividen. Ya, meskipun bisa jadi ada nama-nama lain ya. Ada dividen, ada sisa hasil usaha ya, dan sebagainya ya. Kemudian bunga bagi hasil margin. Ya, ini ya dalam merupakan objek PPA 23 ya, peminjaman ya. Tadi kan penyewaan aset finansial ya. Nah, aset finansial eh, bunga, kemudian juga kalau dari syariah itu bagi hasil dan margin ya. Meskipun di syariah sebenarnya bukan penyewaan aset finansial ya, tetapi ada peraturan pemerintah yang menyatakan bahwa transaksi di keuangan syariah itu perlakuan perpajakannya itu dipersamakan dengan keuangan konvensional pada umumnya, gitu ya. Nah, jadi eh, ini merupakan objek ya. Kemudian royalti ya ini penggunaan aset ya. Kemudian ada hadiah, penghargaan bonus dan sejenisnya selain yang dipotong PPh 21. Nah, ini bisa jadi objeknya sama ya, objeknya sama tetapi yang membedakan dipotong PPh 21 dan 23 itu adalah subjek pajak yang dipotong. Ya, kalau subjek pajaknya orang pribadi
maka dia dipotong PPh 21 ya. Tapi kalau subjek pajaknya eh, apa badan hukum, maka dia dipotong PPh 23. Ini untuk ini ya, untuk hadiah dan bonus ya. Tapi kalau untuk dividen bunga itu masuknya tetap di pasal 23 ya. Baik orang pribadi maupun badan. Nah, tapi kalau yang sejenis ini hadiah, penghargaan, bonus gitu ya. Ya, kemudian sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. Oke ya, jadi sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. Ya, penggunaan harta, jadi misalnya mobil, penggunaan harta, sewa, ya, sewa apa? Sewa mobil, sewa tools, ya, peralatan, sewa laptop, sewa meja kursi dan sebagainya. Kemudian kecuali yang dikenakan PPh pasal 4. Nah, PPh pasal 4 ayat 2 ini adalah properti, ya. Nah, kalau properti itu peraturannya beda lagi, ya. Meskipun namanya sewa juga, tetapi untuk properti itu rumah, tanah, apa bangunan ya, misalnya apa ruko, perkantoran, apartemen gitu ya. Nah, itu adalah masuk ke dalam objek PPh pasal 4 ayat 2. Nah, selain itu ya, selain PPh pasal 4 ayat 2 itu dikenakan PPh pasal 23 ya. Ya, kemudian pemberian jasa tertentu ya. Nah, ini jasa tertentu menurut Peraturan Menteri Keuangan ya nomor 41 tahun 2015 ya, ini adalah jasa-jasa seperti yang terlampir ini ya. Jasa penilai, appraisal, jasa aktuaris, jasa akuntansi, pembukuan, ya, atestasi laporan keuangan, ya, audit, ya, jasa apa desain, ya, kemudian pengeboran, ya, ini di bidang pertambangan minyak, kemudian penunjang, ya, jasa-jasa penunjang lain di bidang penambangan migas, ya, jasa penambangan, kemudian penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara, ya, jadi apa berbagai macam jenis jasa, ya, ini merupakan objek PPh pasal 23. Ya, penebangan hutan, pengolahan limbah, ya, kemudian outsourcing ya tenaga kerja, kemudian jasa perantara atau keagenan, ya, kemudian jasa perdagangan surat-surat berharga, ya, kecuali yang dilakukan oleh bursa efek dan apa perangkat yang ada di bursa efek ya, yang diawasi oleh apa pasar modal ya misalnya. Kemudian jasa penyimpanan atau penitipan kecuali oleh KSEI ya, karena ini penyimpanan surat berharga ya, itu dikecualikan ya, penyimpanan surat berharga di dalam pasar modal ya. Tapi kalau yang lain-lainnya misalnya jasa penyimpanan dokumen ya, jasa penyimpanan dokumen eh, ya itu, nah ini merupakan objek PPh pasal apa 23 ya. Biasanya kantor bisa di kawasan elit gitu ya, misalnya di Kuningan ya, segitiga emas gitu ya, Kuningan Sudirman gitu ya. Nah, dokumen bisa disimpan di pinggir kota ya, sewa gitu ya. Karena kalau itu mungkin lebih murah sewa untuk menyimpan dokumen. Ya dibandingkan dia harus menyewa ruangan di kawasan apa? Kawasan bisnis itu ya, itu harganya lebih mahal gitu ya. Mendingan dia nyewa dokumen taruh di pinggiran ya, pinggiran kota. Oke, kemudian jasa dubbing ya, pengisian suara dubbing ya ini ya. Kemudian jasa mixing film ya, jasa mixing film ya, biasanya video-video digabung-gabung gitu ya mungkin ya. Nah, itu jasa, intinya jasa gitu ya, intinya pekerjaan yang sifatnya jasa ya. Kemudian jasa sehubungan dengan software komputer ya, termasuk perawatan, pemeliharaan, perbaikan ya. Jasa instalasi pemasangan ya, mesin, peralatan listrik, telepon, gas ya, air ya, kemudian apa AC, TV kabel ya, selain yang dilakukan oleh wajib pajak dalam ruang lingkup konstruksi ya. Ini karena konstruksi nanti ada perlakuan perpajakan sendiri. Oke ya. Nah, jadi itu jasa ya, intinya semua jenis pekerjaan ya kira-kira hendak dicakup di dalam PMK ini.
Ya, jadi dia kalau kegiatannya itu berupa jasa, ini tidak dicakup di dalam PMK ini. Ya, jadi berusaha semua jenis ya gitu ya kegiatan itu buat berusaha di cover di dalam peraturan ini. Ya, kemudian jasa perawatan perbaikan mesin ya. Jadi kalau ini jasa pemasangan, kalau ini jasa perawatan ya kecuali perusahaan konstruksi. Ya, kalau perusahaan konstruksi dia kena PPA pasal 4 ayat 2 ya, PPA final ya. Jadi ini nanti dikeluarkan dari atau bukan termasuk PPA pasal 23. Dan jasa maklon, penyelidikan dan keamanan ya, penyelenggara kegiatan atau IO, jasa packing ya, pengepakan. Nah, ini penyediaan tempat dan atau waktu dalam media massa ya, media luar ruang atau media lain untuk penyampaian informasi ya. Ini apa iklan ya, ini misalnya iklan di koran, iklan di website ya, iklan di media-media online ya, atau di media luar ruang ya, billboard ya dan sebagainya ya itu. Nah, ini sudah di cover di sini yaitu masuk ke dalam jasa penyediaan tempat dan atau waktu ya dalam media. Kemudian jasa pembasmian hama, kebersihan dan cleaning service, catering dan tata boga. Oke ya, jadi ini adalah jenis-jenis jasa ya yang dikenakan PPA pasal 23. Oke, kemudian tarif ya, selanjutnya tarif. Nah, tarif ini untuk dividen, bunga, royalti ya, ini bunga termasuk bagi hasil margin ya. Nah, itu adalah besarnya 15% dari bruto. Ya, 15% dari bruto. Nah, ini ya nanti ada pengecualian, pengecualian ya, biar langsung. Oke, pengecualian yang di ya kalau jenis bunga ini ya, sebetulnya bunga tapi bisa masuk ke tadi ya, bagi hasil margin ya. Nah, ini dikecualikan kecuali lembaga keuangan. Ya, jadi ini kecuali untuk lembaga keuangan ini tidak ada PPA pasal 23-nya. Ya, dikecualikan ya. Jadi kalau misalnya eh, apa namanya bunga pembayaran bunga gitu kepada lembaga keuangan ya, bank, perusahaan apa finance dan sebagainya itu dikecualikan dari PPA pasal 23 ya. Tapi yang lain ini dikenakan ya. Walaupun ini eh, nanti untuk dividen ya, misalnya dividen ini juga ada beberapa peraturan ya sebenarnya eh, apa misalnya perusahaan yang kepemilikannya ya lebih dari 25% itu nggak dikenakan ya. Ini ada dikecualikan juga ya untuk dividen. Kemudian untuk orang pribadi ya itu dikenakan final 10% ya. Jadi ini relatif sudah apa banyak variansinya ya untuk dividen. Oke, kemudian eh, atas sewa dan penghasilan lain ini yang tadi ya itu kenanya 2%. Ya, jadi bukan 15% ya, tapi kalau di undang-undang itu 15% ya. Nah, tapi ini dikenakannya 2% karena ada nilai lain ya. Nah, nilai lain tapi intinya sekarang sudah di dalam PMK-nya itu disebutkan 2% itu dari sewa dan penghasilan lain ya. Jadi misalnya sewa mobil. Nah, itu kenanya 2% PPh 23. Ya, kemudian jasa-jasa nih jasa-jasa yang tadi ini ya ini nah ini adalah 2%. Ya, ini termasuk ke dalam imbalan jasa teknik manajemen konstruksi konstruksi ya dan sebagainya ya ini ya. Jadi imbalan jasa yang tadi itu ya itu adalah masuk besarnya adalah 2%. Ya, jadi bukan 15 ya. Adalah 2%. Kemudian yang tidak memiliki NPWP kena tarifnya 100% lebih tinggi. Jadi kalau misalnya harusnya dikenakan 2%, dia nggak punya NPWP, maka di
di di pemotongannya adalah sebesar 4%. Ya, saat terutang adalah pada akhir bulan dilakukannya pembayaran atau akhir bulan terutangnya penghasilan bersangkutan ya. Jadi ini bisa pembayaran, bisa saat pembayaran, bisa pada saat terutang. Ya. Ya, kemudian ini saya kira ini biasa ya penyetoran dan pelaporan. Ya, kemudian ini juga masuk tidak final ya, artinya nanti bisa dikreditkan dengan kewajiban pajak dari pihak yang dipotong. Ya, oke, ini contohnya ya, misalnya perusahaan Toharo menandatangani kontrak eh, pengolahan limbah dan dengan teknik landfill ya. Oke, misalnya 35 juta. Nah, PPh 23-nya berapa? Ya, potong aja 2%. Ya, dipotong 2%. Nah, sehingga jumlah yang dibayarkan atau jumlah yang diterima ya ini oleh oleh perusahaan yang melakukan jasa ini berkurang 700.000. Nah, 700.000 ini merupakan nanti kredit pajak di dalam kewajiban PPh badan eh, pihak yang dipotong. Ya, jasa peminjaman uang. Nah, ini kalau misalnya pinjam minjamnya itu baik secara konvensional maupun syariah dilakukan oleh non perbankan, ya maka ini nanti dikenakan PPh pasal 23 ini sebesar 15%. Ya. Ya, ini catering 2%, ya saya kira ini. Nah, ini melakukan pembayaran dividen, ya asumsinya dikenakan pemotongan ya PPh pasal 23. Ya, karena kepemilikannya berarti ada di bawah 25%. Ya. Nah, oke ya, jadi saya kira ini ya untuk PPh 23 ini ada kasus ya, misalnya Koperasi Sawangan memiliki sebuah gelanggang olahraga disewakan selama 3 hari 3 malam. Kemudian eh, penyewa juga menyediakan minta disediakan 3 set generator. Ya. Nah, kemudian nilainya 30 juta. Ya, kemudian sebagai informasi menggunakan acuan biaya sewa generator 250.000 per hari. Oke ya, jadi ini nanti dipisahkan ya antara yang sewa properti. Nah, makanya tadi kalau sewa properti itu kan masuk ke dalam PPh pasal 4 ayat 2 ya dikenakannya secara final. Kemudian yang jasa, nah itu adalah penyewaan genset. Itu berarti yang dikenakan 2% adalah atas yang penyewaan genset. Ya, 2% kali 250.000 per hari. Nah, kemudian sisanya itu adalah dikenakan beban PPh pasal 4 ayat 2 atau final ya. Nanti kita di eh, materi selanjutnya ada ya. Ya, kemudian ini jasa sinematografi ini contoh aja ya, contoh-contoh saya kira. Eh, Nah, kemudian seperti jasa-jasa ya, jasa misalnya gini, misalnya kita menggunakan jasa eh, apa perbaikan gitu ya, nah, melakukan jasa perbaikan. Nah, jasa perbaikan itu kan di sana ada unsur material dan tenaga kerja. Nah, itu apabila dalam tagihan itu bisa dinyatakan atau bisa disebutkan besaran eh, material dan tenaga kerjanya, maka yang dikenakan PPh 23 hanya selisihnya aja, gitu ya, hanya selisihnya saja. Ya. Nah, jadi pembayaran gaji, upah, honorarium, ya, pengadaan material, jasa perantara yang dibayarkan pada pihak ketiga, penggantian biaya atau reimbursement. Jadi ini boleh dikurangi,
Ya, jadi misalnya, oh ini jasanya 100 juta untuk beli cat, jasa pengecatan 100 juta. Nah, untuk beli cat 40 juta, untuk bayar tenaga kerja 10 juta. Ya, material lain lah kita kira total 50 juta. Nah, kemudian jasanya 50 juta. Nah, maka yang dikenakan PP 23 hanya bisa 50 jutanya saja. Itu ya. Nah, itu. Oke, itu eh, selama itu bisa dipisahkan ya di dalam tagihannya. Jadi ini saya kira contoh ya contoh ya ini contoh-contoh. Nah, ini artinya seperti ini ya. Misalnya ini contohnya CV Sakinah ya menandai kontrak dengan koperasi selaku perusahaan agen periklanan ya. Periklanan ya. Rinciannya pembelian materi iklan 35 juta, jasa konsultan iklan 7,5 juta, upah agen 5%, biaya pemasangan iklan ke perusahaan media 50 juta. Ya, total 97 juta ini yang ditagihkan kepada kliennya. Nah, PPh 23-nya atas atas jumlah yang mana? Ya, bukan atas jumlah 97.500.000. Ya, tapi cukup atas 7,5 juta ditambah 5 juta yang biaya ini ya. Nah, ini upah agen dan jasa konsultan. Yang ini nggak usah karena ini pembelian material, ya bukan jasa. Ya ini juga pemasangan iklan ke media. Ya jadi ini yang penting ada reimburse-nya, ada penggantiannya. Ya, oh ini masang iklan 50 juta, benar nggak dari sana 50 juta? Kalau ternyata ke sana 45 juta, berarti ya tambah lagi yang 5 jutanya itu merupakan jasa. Oke ya, jadi itu jadi ada bukti transaksinya atau tidak ya. Kalau tidak ada bukti transaksi, ya maka itu dikenakan semua atas 97.500.000. Ya, saya kira ini hampir sama. Ini contoh-contoh saja. Nah, ini kemudian yang dikecualikan dari pemungutan, ya, penghasilan dibayar atau terutang kepada bank, ya, bank atau lembaga keuangan, ya, bank dan lembaga keuangan, ya, tadi sudah saya jelaskan di awal. Kemudian sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa dengan hak opsi, ya, ini leasing, ya, kemudian dividen yang diterima dari PT Badan Usaha yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia dengan syarat dividen berasal dari cadangan laba ditahan dan kepemilikan saham paling rendah 25%. Ya, jadi kalau di atas apa yang dikecualikan itu di atas 225%. Kemudian bagian laba dari persekutuan yang modalnya tidak terdiri atas saham ya. Jadi dividen yang diberikan dari CV ya, Badan Hukum CV, firma, nah itu dikecualikan dari pemungutan ya. Kemudian SHU koperasi juga dikecualikan. Kemudian penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atau jasa keuangan. Oke, ini ya. Ini tadi ya, di sini ya, perbankan ya, atau jasa keuangan. Oke, itu untuk PPh pasal 23. Ada pertanyaan mungkin untuk PPh 23? Ya, jadi ini eh, untuk PPh 23 ya, eh, intinya dia apa dipotong kepada apa tadi ya jenis tertentu ya, dividen ya, kemudian bunga, eh, kemudian jasa ya atas jasa.